rekan-rekan media. Baik, hari ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, khususnya informasi yang mungkin perlu diketahui terkait dengan eh, situasi terkini jalur arus balik. Kalau kemarin jalur arus mudik, sekarang jalur arus balik. Sebagaimana diinformasikan di awal bahwa karena peningkatan arus mudik yang sedemikian rupa, maka kita prediksi di awal kemarin bahwa akan ada 203.000 kendaraan per hari yang akan melintas di puncak arus balik. Sehingga tentunya perlu ada strategi-strategi untuk menghadapi hal tersebut. Di mana mulai dari pemberian diskon sampai dengan pengaturan-pengaturan rekayasa dan pengaturan-pengaturan terkait dengan jalur-jalur keluar sehingga kemudian bisa mengurai. Alhamdulillah kemarin pemerintah juga telah mengumumkan untuk menghindari puncak arus balik dengan memberikan kesempatan bagi TNI, Polri, BUMN, dan ASN untuk menghindari arus balik, melakukan cuti ataupun cuti tambahan dan sebagaimana. Dan kemudian juga setelah itu dari Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan halal bihalal di masing-masing instansi juga digeser di hari Senin minggu depan, bukan minggu ini. Dari hasil pengecekan yang seharusnya hari ini adalah bagian dari puncak arus balik, tadi kita melihat bahwa terjadi alhamdulillah terjadi perubahan. Awalnya kita duga hari ini sampai dengan besok pagi akan terjadi puncak balik, namun karena ada kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah, terjadi kurang lebih 13%. Tentunya ini akan kita tunggu sampai dengan 6. Apakah penurunan 13% ini tetap berlaku? Artinya kalau penurunan ini tetap bertahan, kita sudah bisa menurunkan prediksi puncak arus balik yang 203.000 tadi. Karena bisa turun di 13%. Tentunya masih ada sisa waktu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga puncak arus balik yang kita perkirakan 203.000 tersebut betul-betul bisa terdistribusi dalam beberapa hari ini. Kemungkinan juga kita prediksi akan ada peningkatan, khususnya karena ada kebijakan diskon di hari Kamis dan Jumat, mau masuk hari Sabtu, sehingga kemungkinan itu juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Tentunya hal ini silahkan dimanfaatkan sehingga rangkaian puncak arus balik ini betul-betul bisa kita antisipasi dan semuanya bisa berjalan dengan lancar walaupun terjadi kepadatan dan kita bisa hindari resiko terjadinya stuck atau kemacetan luar biasa. Kemudian tentunya terkait dengan pergeseran, kita melihat tadi di peta di Jawa Tengah, memang kita lihat juga kegiatan masyarakat masih tinggi di wilayah aglomerasi. Jawa Barat juga sama. Ini mungkin juga karena masyarakat juga memanfaatkan kesempatan untuk mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata ataupun melanjutkan kegiatan halal bihalal. Tentunya ini juga menjadi perhatian kita dan tentunya jalur arteri juga kemudian
memiliki beban yang lebih tinggi daripada yang biasanya karena memang kegiatan masyarakat di aglomerasi dan arteri juga tentunya menjadi kegiatan yang harus terus kita pantau. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh anggota terkait dengan adanya pergeseran prediksi puncak arus balik, tentunya ini terjadi distribusi sampai dengan hari Minggu nanti. Saya minta untuk anggota tetap siap siaga baik di jalur tol maupun di jalur arteri sehingga kemudian distribusi dari puncak arus balik ini semuanya tetap bisa terlayani dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan memanfaatkan distribusi dari waktu-waktu yang ada sampai dengan hari Minggu nanti. Kemudian satu hal yang mungkin saya perlu informasikan terkait dengan arus mudik. Jadi terjadi penurunan waktu tempuh dibandingkan tahun 2022. Saat ini di hari H-3 waktu tempuh yang dicapai rata-rata 6 jam 47 menit. Ini tentunya mengalami perubahan, terjadi waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan tahun 2022 di mana di H-3 7 jam lebih. Jadi ada selisih antara 18 sampai 30 menit. Jadi tentunya di situasi puncak arus mudik yang meningkat dengan pengurangan waktu tempuh yang ada, tentunya ini kabar baik buat kita semua dan mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi puncak arus balik seharusnya kita hitung tadi malam dengan nanti. Kita ikuti sampai jam 6 pagi. Untuk yang tadi malam itu berkurang 13%. Harapan kita pengumuman pemerintah kemarin ini berpengaruh. Sehingga kemudian masyarakat yang akan balik kemudian mengambil alternatif hari-hari yang lain. Di tanggal 26, 27, 28, 29. Namun demikian masih ada masyarakat yang tetap memilih untuk pulang sehingga tentunya kita akan melihat sampai pagi nanti apakah kita tetap bertahan di pergeseran 13% yang tentunya ini tentunya akan mengisi hari-hari lain, nanti akan kita lihat sampai dengan besok pagi. Ya. Nanti secara khusus Jawa Barat akan jelaskan, namun yang jelas terjadi beban dari yang harusnya jalur puncak itu sekitar 28.000, tiba-tiba meningkat menjadi 120.000. Sehingga kemudian karena saat itu satu jalur ya, one way, sehingga kemudian perlu ada proses pengurangan karena terjadi beban yang sangat luar biasa. Nanti secara khusus Pak Kapolda saya akan jelaskan. Jadi penerapan one way itu diberlakukan karena memang kita memiliki acuan traffic counting ya, atau vehicle counting. Pada saat mencapai angka tertentu dan kemudian kita prediksi bahwa itu konstan selama 3 jam berturut-turut, maka kita akan prediksi dalam waktu sekian jam ke depan kecenderungannya akan terjadi kondisi di mana apabila
kita tidak lakukan one way akan terjadi masalah. Jadi ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Jadi tidak dan one way sampai hari ini sampai jam sekian, tidak seperti itu, tapi kita melihat dari hitungan traffic counting yang dinamis yang terus bergerak. Kenapa? Oke, ganjil genap itu menjadi salah satu diskresi ataupun upaya kita, manakala nanti bebannya kita lihat menjadi sangat luar biasa, maka ganjil genap menjadi salah satu pilihan, karena itu bisa mengurangi kurang lebih 20-28%. Oke. Saat ini Pak Kakor belum mengambil keputusan untuk ganjil genap. Mudah-mudahan bisa kita hindari untuk tidak kita gunakan. Oke, makasih ya. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.